Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Masih di practice 3.3 tentang proportion, page 99. Kalau sebelum-sebelumnya kita bicara di soal nomor 1 dan 5 tentang direct proportion, di mana jika ada sebuah data dia meningkat, maka hasilnya juga akan meningkat. Kemudian kalau misalkan datanya itu menurun, dia juga akan ikut menurun sesuai dengan rate atau tingkat penurunan dan peningkatan dari data tersebut. Contohnya apa nih? Contohnya kalau kita bicara direct proportion, ya kita bicara direct proportion itu seperti fuel consumption. Oke, contohnya misalkan kalau misalkan kita ini jumlah liter, ini jumlah jarak yang ditempuh. Misalkan kita punya bensin 1 liter, dia bisa menempuh jarak 10 km. Kemudian kalau kita punya bensin 2 liter, dia bisa menempuh jarak 20 liter. Kita punya bensin 3 liter, 30 dan seterusnya. Nah, ini kita bicara tentang direct proportion. Apa itu? Semakin besar jumlah bensinnya, maka semakin besar jarak yang bisa ditempuh. Kalau misalkan kita hitung di sini, ada namanya rate, fuel rate kan? Kita selama ini mencari fuel rate, kita selama ini mencari harga per pieces gitu kan. Nah, itu disebut dengan konstanta atau constants atau bilangan tetap yang menunjukkan peningkatan atau pengurangan dari sebuah data. Kalau kita bicara fuel rate atau konstannya itu berapa nih untuk si bensin? Adalah 10 km per liter, atau bisa juga 20 per 2, bisa juga 30 per 3, bisa juga 40 per 4. Ini kita namakan sebagai konstanta atau constants direct proportion, yaitu sebuah bilangan tetap yang menentukan dia meningkat seberapa banyak atau menurun seberapa banyak. Ini kalau kita cek di sini, dia konstansnya adalah 10 km per liter. Kalau kita bicara harga, dia adalah misalkan dolar per pieces atau rupiah per pieces. Semakin banyak yang kita beli, semakin meningkat jumlah rupiahnya atau jumlah dolarnya. Sama dengan bensin ini, semakin banyak liternya, maka semakin banyak kilometernya. Ini kalau kita bicara direct proportion. Oke, nah kalau misalkan inverse proportion itu seperti apa? Inverse proportion itu kebalikannya. Kalau ini dia sama-sama meningkat atau sama-sama menurun, lihat, saat liternya 4, maka dia 40. Saat liternya 2, dia jadi 20 kan? Kalau dia meningkat dia naik, kalau dia menurun dia turun. Gitu. Nah, kalau misalkan inverse proportion itu kalau misalkan dia meningkat, kalau dia meningkat justru hasilnya itu dia akan menurun, kebalikannya. Kenapa? Karena dia itu sifatnya adalah kebalikan. Contoh misalkan begini, kita butuh ini jumlah pekerja ya, workers. Di sini days to finish. Satu orang kerja selesainya 72 hari. Menurut kalian kalau 2 orang kerjanya jadi 144 hari apa justru berkurang? Justru berkurang. Gitu. Ini yang dinamakan dengan inverse proportion. Gitu. Jadi semakin banyak datanya, dia justru malah semakin berkurang, kebalikan. Contoh misalkan di soal nomor 6 ini kita bicara kalau ngechatnya 16 orang butuh 15 hari. Loh, kalau ngechatnya misalkan jadi 24 orang, menurut kalian pekerjaannya itu selesai lebih lama apa lebih cepat? Lebih cepat. Maka yang sebelum 1 sampai 5 kita bicara direct proportion, nanti di
chapter tentang proportion itu, di subchapter 3.3 ada yang namanya inverse proporsional. Jadi dia kebalikannya. Nah, kalau misalkan ini kita bicara konstansnya adalah berupa rate, misalkan harga per pieces, lalu konsumsi jarak per liter. Nah, kalau misalkan proportion, inverse proportion, maka dia itu merupakan perkalian antara si data, jumlah data dengan hasilnya. Ini semua hasilnya 72. Wah. Sorry. 72, ini 72, ini 72, ini 72. Wah, kelihatan di sini ya, semakin besar datanya, semakin kecil dia hasilnya gitu loh. Nah, ini kalau kita bicara inverse proportion, ya kalau misalkan direct proportion begini ya, misalkan ya. Ini 1/2 liter haruslah 1 dengan 10 di sini. 2 dengan 20. Oke. Jadi dia sama-sama nih direct proportion. Direct. Tapi kalau inverse proportion ini 1. Oke. Sini kita cek ya, yang ini 1/2. Justru ini kita kebalikannya. Ini harusnya 72 seperti direct proportion, ini kita balik jadi 36. Yang di sini 72. Gitu. Oke, jadi ini kebalikannya, ini ke sini, ini menyilang ke sini. Oke, ini menyilang ke sini. Oke. Clear ya? Jadi bahwa untuk yang inverse sama yang direct proportion pengerjaannya nanti akan berbeda gitu. Oke ya, nanti kita coba latihan soal nomor 6 ini supaya kita sama-sama mengerti ya. Ini kita hapus dulu. Oke, sebentar kita hapus dulu. Inverse proportion and direct proportion. Oke. Soal nomor 6. The time taken in the hours to do a paint job is inversely proportional to the numbers of workers n. Given the 16 workers take 15 days to paint a factory, A. How long will 24 workers take to paint the same factory? Yang B. How many workers are needed to paint the same factory in 16 days? Oke, yang A dulu ya. Yang A, oke. Katanya the hours inversely proportion, ya kan? Given that 16 workers take 15 days to paint factory. Oke, jadi 15 days per X, ini yang kita cari. Oke. Kalau sebelumnya yang directly proportion kita harusnya di sini 16, sekarang kebalikannya. 16-nya di bawah. Ini 16. Di sini 24. Oke. Perkalian 15 dengan 16 harus sama dengan 24 dengan X. Maka di sini adalah 24 X equals to 15 kali 16. Oke, 15 kali 16 225 ditambah 15 berarti dia 240. 24X. Oke, maka X-nya adalah 10 hari. Days.
Masuk di akal nggak? Masuk di akal, karena 16 hari selesai 16 pekerja selesai 15 hari, 24 pekerja harusnya selesai 10 hari, lebih cepat. Gitu. Clear ya? Dapat ya? Oke, kemudian ini kita cek dulu 16 24 ini kalau itu kita coret 8. Ini dapat 2, ini dapat 3, 5 10 hari betul. Kemudian ditanya, how many workers are needed to paint the same factory in 16 days? Sekarang kita mau targetnya itu 16 hari. Berarti pekerjanya berapa? Nah, ini kita balikin lagi ke sini nih. Sekarang X-nya diketahui. Berarti 15 hari per 16 hari. Oke. Sama dengan, sekarang ini targetnya. Kalau kita mau 16 hari, oke, jumlah pekerjanya berapa? Ini yang kita ketahui adalah 15 hari kali 16 pekerja. 16 hari harus kali berapa pekerja gitu. Oke, maka di sini X-nya adalah 16X equals to 15 kali 16. Maka X-nya adalah, ini coret-coret bisa, X-nya sama dengan 15 workers. Nggak muat ya? Workers. Di sini kita sebut aja manpower ya, biar muat. Manpower. Gitu. Jadi yang B hasilnya 15 workers. Kita butuh 15 workers for 16 days target. Itu clear ya soal nomor 6 tentang inversely proportional. Terus sekarang kita ke soal nomor 7. Soal nomor 7 diketahui bahwa an airplane usually flies from city E to city B in 5 hours at an average speed of 680 km per hour. Due to bad weather, the airplane decreased its average speed to 600. How long would the same journey take at average speeds of 600 km per hour? And B, find the time difference for the flight at two different average speeds. Oke, yang A, ini kita tahu bahwa rate-nya, speed ini sebagai rate ya, sebagai konstanta, sebagai bilangan tetap di mana si pesawat itu terbang dari A ke B dalam waktu 5 jam. Jadi A to B, oke, in 5 hours dengan kecepatan 680 km per jam. Lalu dia berubah jadi 600 km per jam. Nah, kalau misalnya kita punya data ini, kita ada rate, kemudian kita ada hours di sini, maka yang bisa kita cari apa? Kalau kita bicara pesawat kecepatan, maka kita butuh jarak kan. Jaraknya berapa nih gitu. Jadi kecepatan pesawat itu sama dengan jaraknya, distance travels. Oke, distance dibagi waktu. Maka jarak si kota A ke kota B sama dengan 680 km per jam per hours, kita kalikan dengan 5 jam. Didapatlah berapa? 3400 km. 3400 km. Gitu. Ini jarak antara A ke B. Ya kan, ini cek lagi 04 30 34. Oke, sekarang berubah nih V-nya, sekarang berubah jadi 600. Ini anggap kita V1 ya.
Sekarang V-nya, V equals to 600 km per hour. Sekarang jaraknya berubah nggak? Jarak nggak mungkin berubah karena sama kan. Sekarang dia kecepatannya justru berubah menjadi 600 km per jam. Maka sekarang waktu yang dibutuhkan T hour, oke, equals to apa? Equals jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 3400. Oke, 3400 dibagi 600. Ini dalam kilometer, ini kilometer hour. Itu nanti dicoret kilometernya, sisa hour kan, sisa dalam jam. Coret, ini coret, ini coret, coret 2. 34 dibagi 6. Berapa 34 dibagi 6? Dapat 5. Oke. Koma 34. Berarti 30 turun 4, 6. Oke, 6 36. Jadi 36, 40 kurang 36, 4 lagi, waktu 5,66 hours ya. 5,66 hours. Oke, sebentar. Kita cek aja, nanti kita bisa pakai desimal atau pakai pecahan aja ya, biar dia enggak 34 dibagi 6, 5,667 ya. Ini kita hapus dulu sebentar biar muat. Oke. Ini jadi 5,67 hours, atau kalau dalam pecahan itu berarti sama dengan 52 per 3 hours gitu. Jadi apa namanya, ditanya sekarang find the time difference for the flight at two different average speeds. Oke. Kalau misalkan tadi yang awal 680 km nyampe dalam 5 jam, sekarang selisihnya adalah kalau misalkan 600 km 5 2 per 3, maka time difference, oke, time difference sama dengan 5 2 per 3 dikurang 5 jam. Hasilnya berapa? Hasilnya 2 per 3 hours. Kalau dalam menit berarti 40 menit gitu. Ini 2 per 3 hours. Nggak muat ya, di sini aja ya, di sini. Oke, 23rd hours or equals to 40 minutes. 2 per 3 jam kali 60 menit, hasilnya 40 menit. Clear ya? Soal nomor 6 dan 7 practice 3.3 page 99. Berarti next video kita akan mengerjakan soal nomor 8 dan 9. Oke, thank you. Assalamualaikum.